Bagi preman yang sudah tobat setelah berpuluh tahun tidak sholat dan puasa, apakah harus menggantinya? Nah, ini pertanyaan yang menandakan sudah banyak orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Jadi seorang yang bertobat kepada Allah, ingat bahwasanya at-taubatu tajubbu ma qabla. Taubat itu menghapuskan yang sebelumnya, dengan catatan taubatnya taubatan nasuha. Ketika orang bertobat dengan taubatan nasuha, maka ada banyak syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama, dia menyesali. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan itu. Karena ada orang yang meninggalkan perbuatan dosa tapi bangga dengan dosanya. Saya dulu Masya Allah, dosa apa yang tidak saya lakukan? Dosa apa yang tidak saya lakukan? Seharusnya saya dulu banyak dosanya gitu. Bukan bangga, tapi kau harus menunjukkan bahwa kau menyesali perbuatan itu. Dan kau sekarang berubah, alhamdulillah Allah kasih hidayah, dan berazam untuk tidak mengulanginya. Bagaimana dengan sholat, puasa yang dia tinggalkan? Berkaitan dengan sholat yang ditinggalkan jamaah, itu pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak bisa diqadha. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan, nggak bisa diqadha. Kecuali, kata Rasul SAW, orang yang ketiduran atau kelupaan, baru bisa diqadha. Jadi jangan engkau mengatakan aku hari ini nggak sholat, nah besok aja mau sholat. Bisa diqadha, nggak akan diterima walaupun kau qadha, karena sudah keluar waktunya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang perlu dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah bertobat dengan taubatan nasuha. Bagaimana dengan puasa yang dia tinggalkan? 10 tahun dia nggak puasa, dan dia sengaja meninggalkan puasa itu. Apakah dia harus ganti? Sama dengan sholat tadi. Ada sebagian ulama mengatakan dia harus ganti puasa itu. Yang lainnya mengatakan nggak bisa diganti puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, walaupun kau puasa seumur hidup. Kau harus bertobat, menyesali hal itu. Maka banyak-banyak puasa sunnah, banyak-banyak sholat sunnah, untuk menggantikan puasa yang dulu ditinggalkan, sholat yang dulu ditinggalkan. Karena kelak pada hari kiamat, yang pertama dihisab itu sholat. Fa in kamulat sholatuhu, kalau sholatnya sempurna, insya Allah semua amalannya baik. Kalau sholatnya kurang ketika dihisab, maka akan ditanyakan, fahallahu min nafilah. Orang ini punya nggak ibadah sunnah, sholat sunnah? Oh punya. Nah, maka diambilkan dari sunnahnya itu, menyempurnakan yang wajib. Maka perbanyak amal sunnah dengan terus bertobat. Hati-hati. Dan insya Allah kalau taubat dia taubat nasuha, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Itu yang berhubungan sama Allah. Yang berhubungan sama manusia, preman pernah ngambil umpamanya barangnya orang, pernah mukul orang, itu urusannya kau harus minta maaf tuh sama orang-orang yang pernah kau sakiti. Kau datang ke tempat mereka, kau bikin list, catat fulan, ana mungkin pernah nyakitin 100 orang. Kau cari, jangan sampai kau nanti bangkrut pada hari kiamat. Udah tobat, sholat banyak, di hari kiamat pahalamu diberikan kepada orang-orang itu, karena kau pernah menyakitin mereka. Karena taubat yang berhubungan dengan manusia, kita harus datang ke mereka, minta maaf, minta dihalalkan. Kita pernah ribain orang, ngomongin orang, kau harus minta maaf sama dia. Ustaz, kalau ana minta maaf kayaknya akan ribut. Ya udah, kalau kau berpikir itu akan menyebabkan keributan, kau doakan dia, kau puji dia.
Di mana tempat kau pernah menjelek-jelekan dia, di tempat itu kau puji dia. Mudah-mudahan pujianmu akan menghapuskan dosa ghibahmu. Barakallahu fikum.